penting belajar mengenai keselamatan. Kita itu ada 12 doktrin ya. 12 pengajaran. Keselamatan, soteriologi, tentang surga, tentang akhir zaman, eskatologi, tentang gereja, eklesiologi, tentang dosa, hamartologi, tentang malaikat, angelologi, tentang Kristus, kristologi, tentang banyak hal. Ada 12 ya. Dan hal yang perlu kita pahami betul sebagai dasar iman Kristen kita adalah pelajaran tentang keselamatan. Sekali lagi penting belajar mengenai keselamatan yang dalam bahasa teologinya soteriologi. Belajar mengenai keselamatan yang benar. Kenapa? Agar perjuangan yang kita perjuangkan itu tepat sasaran. Jelas arah orientasinya. Kalau kita tidak memahami keselamatan di dalam Kristus dengan benar, kita merasa bahwa perbuatan baik itu adalah bagian dari perjuangan kita untuk bisa selamat. Padahal perbuatan yang dikehendaki Tuhan itu bukan hanya perbuatan baik, tapi perbuatan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Perbuatan yang berstandar Allah, yang dinamakan kasih. Kasih artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Kasih artinya melakukan segala sesuatu sesuai komando Allah. Supaya jelas arah perjuangan kita. Supaya jelas sasaran kita. Supaya jelas orientasi kita. Tanpa memahami keselamatan di dalam Kristus dengan benar, kita ini ibarat sedang berlomba tanpa arah. Kita ini ibarat sedang berlomba tanpa garis finish. Walaupun Tuhan Yesus mati untuk semua orang, tapi kalau kita tidak memahami maksud kematiannya itu, tidak memahami maksud kematiannya itu dengan benar, maka tidak melahirkan perjuangan yang benar. Oke, kita lanjut ya. Kita mau review dulu yang kemarin sedikit, baru kita lanjutkan dengan tema hari ini ya. Tema hari ini adalah kita bahas soal standar yang berbeda. Standar yang berbeda. Oke, kita review cepat-cepat ya. Walaupun Tuhan Yesus itu mati untuk semua orang, tetapi hal ini tidak otomatis membuat orang di luar Kristen secara otomatis dapat masuk surga dengan mudah. Meskipun Tuhan Yesus mati untuk semua orang, tetapi hal ini tidak otomatis membuat mereka yang ada di luar Kristen secara otomatis dapat masuk surga dengan mudah. Kok masuk surga dengan mudah? Ya, sebab mereka tidak dituntut seperti umat pilihan. Dan ternyata tidak seperti itu ya. Tidak secara otomatis dapat masuk ke dalam surga dengan mudah. Setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan kelakuan mereka atau keadaan batiniah mereka. Perbuatan mereka akan menjadi ukuran apakah mereka diperkenankan masuk dunia yang akan datang atau tidak. Kita yang dipilih akan dihakimi menurut keserupaan, yaitu perbuatan-perbuatan kita apakah sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, ini yang tadi
di awal ya, yang kita bahas di awal ya. Kalau orang Kristen menganggap perbuatan baiknya itu adalah bagian dari perjuangannya untuk merespon keselamatan, salah konsep dia. Salah konsep. Perbuatan orang di luar Kristen akan menjadi ukuran apakah mereka diperkenankan masuk dunia yang akan datang atau tidak. Nah, kalau kita standarnya adalah Allah sendiri. The Lord is my law. Apakah perbuatan yang kita lakukan ini sesuai dengan pikiran perasaan Allah? Bukan hukum lagi, tapi sesuai dengan pikiran Allah atau tidak. Maka kita akan dihakimi menurut keserupaan. Kata rupa dalam teks aslinya apa? Ingat nggak? Pelajaran dasar kita di antropologi Alkitab. Kata rupa dalam teks aslinya apa? Demut, betul ya. Demut artinya kualitas. Kualitas apa? Kualitas atas komponen-komponen gambar itu. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak bebas yang berkualitas. Seperti yang Allah kehendaki. Nah, itu yang jadi target kita. Itu yang jadi target kita. Kita akan dihakimi menurut keserupaan, yaitu berdasarkan kitab kehidupan anak domba. Sementara orang di luar Kristen akan dihakimi menurut perbuatan, yaitu menurut kitab kehidupan. Beda ya, kitab kehidupan anak domba dan kitab kehidupan. Beda. Kita menurut keserupaan, mereka yang di luar Kristen menurut perbuatan. Jadi kalau ada yang bilang perbuatan baik itu tidak penting, maka sejatinya orang tersebut tidak memahami keselamatan dengan benar. Memang keselamatan itu hanya karena anugerah. Tapi anugerah itu ada supaya kita bisa berjuang. Orang Kristen berjuang untuk memiliki keserupaan, orang non-Kristen berjuang dengan melakukan perbuatan baik, berstandar hukum. Supaya perjuangan itu diperhitungkan, maka anugerah itu ada. Jadi jangan menganggap keselamatan hanya oleh anugerah saja, titik, tanpa kita punya perjuangan, tanpa kita merespon anugerah itu, atau sebaliknya, perjuangan kita untuk merespon anugerah Allah itu dianggap atau diperhitungkan sebagai jasa kita. Bukan. Keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik atau perjuangan kita untuk mencapai kesempurnaan itu. Tanpa anugerah, kita ini hanya gelandangan rohani. Tanpa anugerah, kita ini hanya gelandangan rohani. Ingat, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3, Kejadian 6, Roh Kudus undur atas diri manusia, maka tidak ada lagi yang disebut sebagai anak Allah. Anak Allah dalam Roma 8 ayat 14 artinya adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Tidak ada lagi sebutan Roh Allah. Dari Kejadian 3, Kejadian 6 sampai Maleaki tidak ada sebutan untuk anak Allah. Bahkan mereka yang sudah berjuang untuk berbuat baik tetap binasa. Tetap binasa. Kenapa? Sebab manusia terjual di bawah hukum dosa dan hukum maut. Manusia terjual di bawah hukum dosa dan hukum maut. Umur manusia terbatas, manusia selalu meleset, dan upah dari dosa adalah maut. Maut bukan kematian, bukan hanya kematian, tetapi maut artinya adalah terpisah dari Allah selamanya. Maut bukan hanya kematian, maut artinya adalah terpisah dari Allah selamanya. Maka Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Coba satu orang buka cepat-cepat dibaca ya. Siapa mau bantu? Silakan.
Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Bukan 18, 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan Iya. Ini yang disebut anugerah. Anugerah itu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak berinkarnasi menjadi manusia, taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, maka tidak ada anugerah sama sekali. Yang artinya tidak ada satupun perbuatan baik yang diperhitungkan. Justru kematian Tuhan Yesus, kan 3 hari itu kan Tuhan Yesus itu turun ya ke jurang orang mati ya. Nah itu sebetulnya memindahkan orang-orang yang layak, yang diperhitungkan perbuatan baiknya karena adanya anugerah itu. Coba seandainya Tuhan Yesus tidak menang, tidak berinkarnasi jadi manusia, sebaik apapun orang, perbuatannya tidak diperhitungkan. Karena tadi apa? Orang yang jatuh ke dalam dosa, nenek moyang kita yang jatuh ke dalam dosa, kita semua kena. Kita semua terjual di bawah hukum dosa dan hukum maut. Dosa artinya adalah meleset, hamartia. Kita selalu meleset. Kecenderungan meleset. Kita mau buat yang baik, malah yang jahat yang kita buat. Kita berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan baik, tetapi tetap perbuatan jahat yang kita buat. Hukum dosa itu seperti hukum alam. Bukan hukum positif, tapi ius naturale, hukum alam. Hukum gravitasi, apa yang kamu lempar ke atas, pasti jatuh ke bawah. Dan kamu tidak akan bisa melawan itu selama kamu berdiri di bumi ini. Kecuali kita di luar angkasa ya. Kita lempar apel, dia melayang-layang. Tapi kita kan di bumi ini. Jadi ada hukum. Kenapa di luar angkasa nggak berlaku hukum gravitasi? Karena ada hukum lain. Jadi hukum dosa itu hanya bisa dilawan dengan hukum juga. Hukum apa? Hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan itu yang disebut divine nature. Mengenakan kodrat ilahi. Maka hukum tidak bisa membinasakan hukum dosa. Hukum di sini maksudnya hukum peraturan ya, dekalogos, 10 perintah Allah. Tidak bisa. Mengendalikan oke. Mengendalikan bisa. Menaklukkan tidak bisa. Tidak bisa. Oke, kita lanjut ya. Perlu diperhatikan bahwa perbuatan baik dan semua amal kebaikan manusia itu tidak menyelamatkan manusia kalau tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Seandainya Tuhan tidak berinkarnasi jadi manusia, yang artinya tidak ada anugerah penebusan. Tidak ada perbuatan baik satupun yang diperhitungkan. Sebab manusia terjual di bawah hukum dosa dan hukum maut. Upah dari dosa adalah maut. Itulah sebabnya dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena, saya ulang. Karena kasih karunia kamu diselamatkan karena oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang merasa diri sanggup, mampu, merasa berjasa. Penghakiman atas orang sesungguhnya berdasarkan anugerah atau belas kasihan Tuhan semata-mata.
penghakiman atas orang sesungguhnya berdasarkan belas kasihan Tuhan semata-mata, yaitu orang yang memperlakukan sesamanya dengan baik. Perbuatan baik merupakan hubungan dari hukum yang kedua yang sama dengan itu yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah sesamamu sama seperti kamu mengasihi diri sendiri. Tuhan masih memberi kesempatan kepada orang-orang yang bisa diperkenankan melanjutkan hidupnya di dunia yang akan datang. Tuhan masih memberi kesempatan kepada orang-orang yang diperkenankan melanjutkan hidupnya di dunia yang akan datang, yaitu mereka yang memperlakukan sesamanya dengan kasih, yaitu orang-orang di luar Kristen. Walaupun atau meskipun kasihnya tidak sempurna. Ya iyalah, nggak apple to apple dong. Kalau semua orang disamakan standarnya, nggak apple to apple. Kenapa? Sebab orang percaya dikasih fasilitas keselamatan. Yohanes 1 ayat 12. Coba kita buka cepat-cepat. Kita baca ya, Yohanes 1 ayat 12. Silakan. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima dirinya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, kayaknya ayatnya salah baca deh. Coba ulang sekali lagi. Menerimanya ya meskipun sama artinya. Oke, ulang lagi, coba ulang lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes, anak Allah tadi apa? Definisinya? Menurut Roma 8 ayat 14, yaitu orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita menyamakan standar kita dengan standar orang non-Kristen, kita menuntut mereka sama seperti panggilan yang kita jalani ya. Karena kita yang dipilih itu bukan karena kita yang milih Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus yang milih kita ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Mereka nggak punya fasilitas keselamatan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya exousia. Exousia itu artinya selain kuasa juga hak istimewa, privilege, fasilitas keselamatan, yaitu satu, penebusan untuk semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Makanya orang non-Kristen perbuatan baik masih bisa diperhitungkan karena adanya penebusan ini. Yang kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, Injil. Keempat, penggarapan Tuhan lewat segala kejadian atau peristiwa. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28 apa bunyinya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi bisa dimaklumi kenapa Allah memperkenan orang-orang di luar Kristen, orang yang bukan pilihan itu masuk dunia yang akan datang. Meskipun kasihnya tidak sempurna, ya memang nggak bisa sempurna. Mereka sudah terkondisi dari kecil atau lahir di satu tempat yang memang tidak ada Injil di sana, atau lahir di zaman perjanjian lama atau sebelum adanya zaman perjanjian lama. Nah itu kan nggak bisa dituntut kan, nggak bisa dituntut sempurna, nggak bisa. Tapi yang penting baik, tidak melukai sesama,
Dan yang paling penting adalah tidak membenci atau menghujat Kristus. Itu yang paling penting. Tetapi bukan berarti perbuatan baik dan semua amalnya itu sendiri yang menjadi dasar seseorang itu selamat atau diperkenankan masuk dunia yang akan datang. Dasarnya bukan perbuatan baik itu. Dasarnya tadi apa? Anugerah ya. Karena adanya anugerah, kita diperhitungkan. Tuhan Yesus yang menanggung hukuman. Kita mesti berubah. Allah tidak melihat kesalahan kita selama kita masih hidup, tapi kita mesti berjuang untuk berubah. Tentu sesuai dengan panggilan masing-masing, yaitu umat pilihan, orang percaya, dan orang yang bukan pilihan atau bukan orang percaya. Mesti berjuang. Maka anugerah itu tidak boleh hanya dipandang sebagai pemberian. Tapi anugerah mesti dipandang sebagai tanggung jawab. Pemberian Allah yang memuat tanggung jawab. Orang di luar Kristen, mereka merasakan dampak anugerah Tuhan nggak? Yo, tentu sangat merasakan. Penebusan tadi. Maka perbuatan mereka diperhitungkan. Terus Roh Kudus nggak berkarya ya dong atas mereka. Roh Kudus berkarya nggak atas mereka? Berkarya tapi terbatas. Nggak bisa digarap sempurna. Kenapa? Tidak ada Injil. Nanti kita bahas ya. Nggak ada Injil. Maka nggak bisa digarap sesuai dengan yang Allah mau. Nggak ada Injil. Tapi kalau ada pertanyaan, Roh Kudus itu berkarya nggak sih? Buat orang yang bukan pilihan, berkarya. Kalau enggak, ya orang nggak bisa mengingat hukum atau kebaikan di dalam hatinya. Nggak bisa. Roh Kudus juga berkarya atas mereka. Nah, tapi satu pertanyaan yang tidak bisa dipersoalkan adalah, apakah, misalnya satu contoh, teman kita ya, kita punya teman kita ini radikal, agama seberang ya. Mereka itu dipilih Tuhan nggak sih? Atau kita bertanya tentang seseorang dengan segala atau keunikan kondisinya, kita bertanya, mereka itu pilihan bukan sih? Nah, itu nggak bisa dipersoalkan. Karena hanya Tuhan yang tahu. Maka kita jangan memaksakan orang untuk mengikut Tuhan Yesus. Memberitakan Injil ya tetap, tapi kita jangan memaksakan orang untuk mengikut Tuhan Yesus. Sehebat-hebatnya kita menginjili dia, kalau memang dia bukan umat pilihan, dia tidak akan terpanggil. Nah, ini mesti punya kepekaan nurani. Mesti punya kepekaan nisyamah. Baru bisa kita tahu. Kalau Tuhan kasih tahu, kita tahu loh. Kalau Tuhan nggak kasih tahu, ya kita nggak tahu. Jadi, kita itu bertindak, bergerak atas dasar nurani kita yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sebab di dalam nurani kita itu ada suara kebenaran. Ada suara kebenaran nih. Suara kebenaran dari mana? Ya dari logos yang kita terima. Dari komsel, ibadah gabungan, pendalaman Alkitab, saat teduh, paranoia. Itu semua akan membangun konsep di dalam hati nurani kita. Dan itu semua akan keluar. Itu pun kalau kita serius ya. Kalau kita belajar nggak pernah kita ulang, hanya mewarnai jiwa. Tapi kalau diulang terus-menerus, itu akan mewarnai roh kita. Di dalam roh itu ada suara hati atau hati nurani. Nah, kepribadian, cara pandang, itu adanya di roh. Jadi kalau belum sampai mewarnai roh kita, itu nggak akan jadi cara pandang kita, nggak akan jadi mindset, tidak akan menjadi suara hati atau hati nurani. Kenapa? Karena belajarnya nggak pernah benar, belajarnya nggak pernah diulang. Kalau nggak ngerti, nggak ditanya, nggak jadi konsep. Keselamatan orang non-Kristen atau yang bukan umat pilihan, yaitu mereka yang diperkenankan masuk dunia yang akan datang,
adalah karena karya salib Tuhan. Karena karya salib Tuhan. Hanya pengorbanan Tuhan Yesus yang menjadi dasar kelangsungan hidup semua manusia di kekekalan, baik yang mendengar Injil maupun yang tidak mendengar Injil. Tapi mesti kita pahami bahwa ada standar yang berbeda, supaya kita tidak menghakimi teman-teman kita yang lain. Apalagi pakai ayat Alkitab buat mengkafirkan mereka. Jangan ya. Menginjil itu bukan menyakiti, bukan menyakiti. Menginjil itu adalah memperagakan cara hidup Tuhan Yesus. Mengasihi, mengkasihi. Misalnya, Yohanes 4 ayat 16. Yohanes 4 ayat 16, apa tuh bunyinya tuh? Akulah jalan, kebalik, sorry. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baca nih ayat Alkitabnya nih. Gak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau lu gak percaya Yesus. Nah ini kan menyakiti ya. Lagi pula ayat itu bicara soal kesempurnaan. Kita yang bisa sampai kepada Bapa, yang bisa connect ngomong dengan Bapa, kita yang dituntut sempurna. Ayat itu buat kita, bukan buat mereka. Itu kesempurnaan. Kesempurnaan. Kalau mereka nggak disebut sempurna dong. Mereka nggak disebut sempurna. Mereka juga nggak disebut selamat. Nah, nanti kita lihat ya. Sebenarnya udah dibahas juga sih. Tapi nanti kita akan bahas. Walaupun Tuhan Yesus mati bagi kita, yaitu kita orang Kristen. Nah, sekarang kita nih ya. Kalau tadi orang non-Kristen. Sekarang kita nih. Walaupun Tuhan Yesus mati bagi kita, yaitu kita orang Kristen yang mengenal Dia dan mengenal ajarannya, bukan berarti secara otomatis kita bisa masuk surga. Nah, ini banyak juga nih pengajaran menyeleweng ya. Kalau percaya Yesus, pasti selamat tanpa memiliki perjuangan apa-apa. Atau misalnya, ikut Yesus cukup berbuat baik karena semuanya sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang diselesaikan itu adalah bagian Tuhan, yaitu memberikan fasilitas keselamatan. Itu yang diselesaikan Tuhan. Jadi jangan seenak-enak yang ngomongnya. Ini ayatnya sudah selesai, tetelestai. Yang sudah selesai itu perjuangan Tuhan Yesus untuk menyediakan fasilitas keselamatan. Kalau misalnya Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus manusia tanpa berbuat apa-apa, kalau gitu hapus dong ayat di Filipi 2 ayat 12 yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hapus ayat itu. Kita buka ayatnya deh. Kita buka cepat-cepat ya. Nggak usah dibuka, dibacakan saja. Siapa yang sudah ketemu langsung dibacakan. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, ini Paulus yang ngomong ya. Bukan saja waktu aku masih ada, tetapi kalau nanti aku udah nggak ada, atau aku udah nggak bersama kalian, kalian tetap ya, semangat ya. Memang berat sih, apalagi Paulus itu kan pemimpin ya, rasul besar dan pemimpin. Kehilangan pemimpin itu menyakitkan ya, kehilangan figur. Nah, kita makanya jangan terlalu bergantung. Kita jangan terlalu bergantung sama pemimpin kita. Kita bergantung sama Tuhan. Makanya Paulus bilang, kerjakanlah, tetaplah kerjakanmu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini ayat ini jelas. Orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus nggak otomatis
atau dimudahkan untuk selamat. Ibarat ada orang dalam ya. Siapa orang dalam ya? Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus orang dalam ya. Aduh, ini konsep yang membuat banyak orang Kristen masuk neraka. Konsep yang membuat banyak orang Kristen masuk neraka. Loh, nanti mereka di intermediate state ya, di alam roh itu mereka bertanya-tanya, loh, kok percaya Yesus kok masuk Hades tidak nyaman begitu? Mereka mempertanyakan. Hades tidak nyaman tuh orang-orang, barisan orang yang menunggu untuk masuk ke dalam kegelapan. Sementara Hades nyaman, pangkuan Abraham itu orang-orang yang menunggu untuk dimuliakan. Orang-orang Kristen ini bertanya, kok percaya Tuhan Yesus kok saya masuk Hades tidak nyaman ya? Nah, jangan sampai kita karena salah konsep, lalu nanti ketika saat itu tiba, kita mempertanyakan. Kita jangan seperti orang-orang itu. Sama seperti orang kaya ya, dan Lazarus. Cerita ini tahu ya, saya asumsikan tahu ya. Nah, ini sudah sering kita bahas juga nih. Dia bahkan mau ngingetin saudara-saudaranya supaya nggak masuk Hades tidak nyaman. Hades nyaman, Hades tidak nyaman ini dunia orang mati. Jadi orang mati itu nggak langsung ke surga, nggak langsung ke neraka. Kenapa? Neraka sama surga belum ada. Surganya manusia ya, bukan surganya Tuhan. Surganya Tuhan udah ada. Surga tuh ada 3 lapis. Tapi karena hari ini kita nggak lagi bahas soal surga, tapi nanti kalau ada yang mau nanya saya jelasin. Surganya manusia tuh lagi disiapin Tuhan Yesus. Neraka belum ada. Jadi orang mati kemana? Di dunia orang mati tadi. Hades nyaman, Hades tidak nyaman. Lalu mempertanyakan tadi, saya percaya Tuhan Yesus kenapa ada di Hades tidak nyaman? Karena kamu percaya tetapi kamu tidak mengerjakan keselamatanmu. Jemaatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi walaupun Tuhan Yesus mati bagi kita, orang Kristen ya, yang mengenal Dia dan mengenal ajarannya, bukan berarti secara otomatis kita bisa masuk surga. Bukan secara otomatis. Sebagai orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, kita dipanggil untuk sempurna seperti Bapa. Orang Kristen itu orang yang mengenal kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah itu bukan dipandang sebagai pemberian saja, tetapi tadi pemberian yang diterima dengan penuh tanggung jawab. Injil, pelajari Injil. Roh Kudus, bangun hubungan dengan Roh Kudus. Maka lewat segala peristiwa Allah mendidik kita. Lewat sarananya itu. Sebagai orang yang mengenal kasih karunia Allah, kita dipanggil untuk sempurna sama seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita harus mengikut Tuhan Yesus dengan benar dan dengan sungguh. Artinya hidup dengan gaya dan pola atau cara hidupnya. Justru kita yang mendengar Injil ini dituntut lebih banyak. Yaitu harus memiliki kelakuan yang luar biasa. Lebih dari mereka yang tidak mengenal Yesus. Jelas Matius 5 ayat 20. Apa tuh bunyinya? Matius 5 ayat 20. Ini juga udah sering kita buka nih ayat ini. Apa tuh? Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ingat benar-benar ya, orang Farisi, ahli Taurat itu, mereka itu adalah orang-orang yang dijadikan sebagai simbol agama tertinggi.
Dan Yesus katakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada mereka, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Nah, kebanyakan orang Kristen hanya membaca Alkitab sebagai quote. Akhirnya hanya melihat kata-kata bagus, pengharapan-pengharapan, tapi tanpa melihat bahwa Allah memiliki maksud untuk memberikan Injilnya itu. Ini ngeri sebetulnya. Sekali lagi ya, justru kita yang mendengar Injil dituntut lebih banyak. Keselamatan mereka yang ada di luar Kristen tidaklah sama dengan keselamatan yang diterima orang Kristen. Ini adanya standar yang berbeda. Keselamatan mereka yang ada di luar Kristen itu nggak sama dengan yang diterima orang Kristen. Tadi kita udah buka ayatnya, Yohanes 1 ayat 12 ya. Kepada setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Tanpa anugerah fasilitas keselamatan, tidak ada satupun yang dapat diubah sempurna. Jadi kalau kita menuntut teman-teman kita, saudara-saudara kita, keturunan Ismail, ataupun bukan keturunan Ismail, untuk sempurna, berarti kita belum memahami keselamatan dengan benar. Kita keturunan Ishak, Israel. Yohanes 1 ayat 12. Tanpa anugerah fasilitas keselamatan, yaitu Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 26. Injil, Roma 1 ayat 16. Dan penggarapan orang percaya melalui segala peristiwa, Roma 8 ayat 28. Tidak satu pun dapat diubah sempurna. Jadi keselamatan kita dengan keselamatan yang di luar Kristen berbeda, sebab mereka tidak memiliki fasilitas anugerah. Yang pertama untuk semua orang penebusan, tapi yang kedua, ketiga, keempat, yaitu Roh Kudus, Injil, dan penggarapan Tuhan lewat segala peristiwa, di mana pembentukan itu mengarah pada karakter Tuhan Yesus, yaitu cara hidup yang sempurna, yang berstandar Allah. Nggak ada yang bisa disempurnakan. Maka harus dibedakan keselamatan yang dialami orang percaya dan keselamatan yang ada di luar orang percaya. Harus dibedakan, tidak boleh disamakan. Keselamatan adalah, nah sekarang kita mau lihat, keselamatan definisi untuk kita apa ya? Untuk kita semua pasti sudah sering mendengar. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Sebab tidak ada yang dapat mengerti kehendak Allah kalau bukan Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Maka sebaik-baiknya agama, sehebat-hebatnya agama, tidak mampu menjangkau Allah. Tidak mampu menyenangkan hati Allah. Sebab Allah memiliki pikiran perasaan yang sempurna. Dan dalam rancangan awal Allah, Kejadian 1:26, Allah menghendaki itu. Jadi Kejadian 1:6 itu adalah rancangan, blueprint. Barulah sebuah rancangan. Bukan sudah final. Kalau itu dipandang sudah final, maka kesempurnaan Adam dan Hawa menjadi kesempurnaan yang memalukan. Sebab faktanya Adam dan Hawa pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Menjadi kesempurnaan yang memalukan. Maka Kejadian 1:26 itu bukan final ya. Adam dan Hawa nggak langsung diciptakan sempurna. Tahu dari mana? Ayat 27. Di ayat 27 kan nggak ada kata rupa ya. Yang ada kata gambar ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka laki-laki, perempuan diciptakannya mereka itu. Nggak ada kata rupanya. Kenapa? Rupanya itu perlu diusahakan manusia itu sendiri. Nah, Allah mau mengembalikan manusia ke rancangannya. Tapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, mau tidak mau, akhirnya menjadi ada dua golongan, yaitu umat pilihan dan bukan pilihan. Karena kejatuhan Adam dan Hawa itu. Karena kejatuhan Adam dan Hawa itu. Maka keselamatan Allah itu nggak bisa dipukul rata ya. Maksudnya keselamatan dalam arti Tuhan mau mengembalikan semua manusia ke rancangan semula. Nggak bisa. Udah seperti ini kejadiannya.
Bahkan agama Buddha lebih dulu eksis daripada agama Yahudi yang eksis tahun 1440 sebelum Masehi. Agama Kristen 1200 tahun kemudian, tahun 1 Masehi. Agama Muslim abad ke-6 ke-7 baru ada. Buddha sudah eksis jauh sebelum itu. Maka Allah akhirnya memilih sebagian besar orang yang bisa diselamatkan, dikembalikan ke rancangan semula. Dan yang lain gimana? Berarti nggak dikehendaki selamat dong. Selamat tapi definisi keselamatannya beda, ya. Oleh sebab itu keselamatan orang-orang di luar Kristen tidak disebut sebagai keselamatan. Nah, ini penting. Tadi juga di pertengahan juga sempat saya singgung ya. Keselamatan orang-orang di luar Kristen tidak disebut sebagai keselamatan. Terus disebut apa dong? Kesempatan untuk memasuki dunia yang akan datang. Jadi mereka nggak bisa disebut selamat. Maka definisi selamat orang Kristen itu bukan masuk surga ya, tapi dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Orang yang dikembalikan ke rancangan semula, dampaknya atau buahnya adalah masuk surga. Gitu ya. Tapi agama lain definisinya sama masuk surga ya, terserah agama lain. Kita ya kita. Makanya penting sekali kita harus memandang segala sesuatu berdasarkan konsep Alkitab. Apalagi yang berkaitan langsung dengan iman kita. Bukan berdasarkan kacamata kitab agama lain. Kan ada juga yang mau mencampur-campurkan ya. Mau mencampur-campurkan. Misalnya Yesus itu bukan Tuhan tapi nabi. Kalau di Kristen gimana? Nah, itu kan kacamata mereka memandang Tuhan Yesus nabi. Di kita nabi bukan nabi tapi juga Tuhan. Nah, ini penting. Orang di luar Kristen, orang yang bukan pilihan, non Kristen ya, orang bukan pilihan non Kristen. Mereka hanya bisa menjadi warga masyarakat biasa di langit baru dan bumi yang baru. Sebab mereka tidak memiliki fasilitas keselamatan. Kenapa Tuhan nggak kasih? Tadi apa ayatnya bunyinya? Kepada setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa. Nah, masalahnya mereka mau percaya apa enggak? Nah, ada persoalan yang lebih kompleks daripada itu. Apa tuh? Yang pilihan dan yang bukan pilihan. Yang bukan pilihan aja belum tentu merespon anugerah dengan benar. Apalagi yang jelas bukan umat pilihan. Pasti tidak akan merespon itu. Tangkap ya? Jadi kita jangan mengharapkan atau menuntut mereka sama seperti kita. Oh, enggak akan bisa. Tetapi mereka masih punya kesempatan untuk masuk ke dunia yang akan datang sebagai warga masyarakat biasa. Yaitu orang-orang yang dimaksud dalam Roma 8 ayat 20 sebagai seluruh makhluk. Kita tidak boleh mengenakan standar keselamatan untuk orang yang mendengar Injil kita pada orang-orang yang tidak mendengar Injil. Sebab pola keselamatan pada orang yang mendengar Injil dan yang tidak mendengar Injil sangat berbeda. Demikian juga dengan kualitas keselamatan yang dimiliki masing-masing. Beda. Pengertian keselamatannya juga berbeda. Kalau kita dikembalikan ke rancangan semula, kalau mereka tunduk di bawah hukum atau peraturan, melakukan moral kebaikan umum dengan benar, dengan baik, tidak melukai sesama, dan yang paling penting tadi apa? Tidak membenci atau menghujat Kristus. Keselamatan bagi orang percaya berarti dikembalikan ke rancangan semula kepada gambar Allah, Kejadian 1 ayat 26. Sehingga suatu hari nanti dilayakan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Tetapi bagi yang tidak mendengar Injil, mereka hanya diperkenankan masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau teman-teman pernah atau ngikutin ya film Kimetsu no Yaiba ya. Kalau saya tuh kalau nonton anime, saya selalu mencari insight-nya. Nanti yang buat belum nonton, ya udah coba nonton deh. Tapi mesti temukan insight-nya ya.
Jangan nonton sesuatu nggak dapat insight-nya. Ingat, bagi orang rohani semua rohani. Wah, drakor saya rasa nggak ada insight-nya di situ. Nggak ada. Apalagi ini ya. Jangan deh, kalau saya sebut ntar saya kena somasi lagi. Itu yang apa, layangan-layangan itu. Itu apa, itu insight-nya apa tuh? Nggak ada kan? Oke, kita lanjut ya. Ya udah, ada deh, adain aja deh, biar saya nggak ribut deh. Nah, di film Kimetsu itu kan ada yang namanya Hashira. Hashira itu apa ya? Aduh, ceritanya ini gimana ya kalau nggak nonton? Jadi singkatnya, Hashira itu pemburu iblis, tapi mereka itu yang teratas. Mereka itu orang bawahan prajurit elit lah, prajurit elit pokoknya. Nah, kita orang Kristen itu adalah Hashira-Hashiranya Tuhan sebetulnya, yang berlatih, yang sedang berlatih di bumi. Apalagi misalnya AOT ya, Attack on Titan ya, itu juga ada insight-nya itu. Tapi ya udahlah, ntar aja deh, habis ini kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, kita sampai sini dulu, nanti kita Tokyo Revenger ada nggak? Oh, ada juga. Kalau Tokyo Revenger bisa kembali ke masa lalu ya. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu, maka jangan bermain-main dengan. Oke, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanya?